Halo Sobat PKM, perkenalkan aku Khairunisa Puspanegari dari tim PKMKC Indospektral. Nah, di sini kita akan belajar bareng terkait apa itu jaringan syaraf tiruan. Nah, jaringan syaraf tiruan atau JST merupakan model komputasi yang terinspirasi dari sistem syaraf biologis, khususnya otak manusia. JST sendiri itu terdiri dari unit-unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron. Neuron ini akan saling terhubung dan beroperasi secara paralel. Struktur dasar JST meliputi tiga komponen utama, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer yang menerima data, hidden layer yang memproses informasi, sedangkan output layer yang menghasilkan hasil akhir. Nah, kekuatan JST terletak pada kemampuannya untuk belajar dari data melalui penyesuaian bobot koneksi antar neuron selama proses pelatihan. Nah, ini dia cara kerja JST. JST bekerja melalui proses feed forward, di mana informasi akan mengalir dari input ke output melalui beberapa lapisan. Fungsi aktivasi pada setiap neuron menentukan outputnya berdasarkan input yang diterima. Selama proses pelatihan, bobot koneksi disesuaikan menggunakan algoritma pembelajaran untuk meminimalkan error antara output yang dihasilkan dan yang diinginkan. Setelah dilatih, JST dapat melakukan generalisasi terhadap data baru. Nah, lalu apa aja ya jenis-jenis DST itu? Nah, yang pertama ada perseptron sederhana. Perseptron sederhana ini merupakan model JST yang paling dasar dengan satu input layer dan satu neuron output, di mana idealnya perseptron sederhana ini digunakan untuk klasifikasi linear sederhana, seperti pemisahan dua kelas data yang dapat dipisahkan secara linear. Kemudian yang kedua ada multi-layer perceptron atau MLP. Nah, MLP ini terdiri dari input layer, satu atau lebih hidden layer, dan output layer. MLP digunakan untuk menangani masalah nonlinear yang kompleks seperti pengenalan pola atau prediksi dalam berbagai domain. Nah, selanjutnya ada CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, di sini CNN dirancang khusus untuk pemrosesan data berstruktur grid, terutama gambar. CNN menggunakan operasi konvolusi untuk ekstraksi fitur hierarkis yang sangat efektif dalam tugas-tugas computer vision, seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi semantik. Lalu ada RNN atau Recurrent Neural Network. Nah, RNN ini cocok digunakan untuk data sekuensial seperti teks, suara, atau time series. Nah, RNN ini memiliki koneksi umpan balik yang memungkinkan informasi akan bertahan dari langkah sebelumnya. Nah, hal ini membuat RNN lebih efektif untuk pemrosesan bahasa alami dan prediksi time series. Nah, yang terakhir ada LSTM. LSTM ini adalah variasi RNN yang lebih canggih dan dirancang untuk mengatasi masalah vanishing gradient pada RNN standar. LSTM mampu menangani ketergantungan jangka panjang dalam data sekuensial. Hal ini membuat LSTM unggul dalam tugas-tugas seperti terjemahan mesin dan generasi teks. Nah, setelah kita tahu apa itu JST, gimana cara kerjanya, dan apa aja jenis-jenisnya, kita harus tahu juga nih apa itu kelebihan JST dan kekurangan JST. Nah, kelebihan JST itu JST memiliki kemampuan belajar dan adaptasi terhadap data baru, serta kemampuan menangani masalah nonlinear yang kompleks. Selain itu, JST juga memiliki toleransi terhadap noise dalam data input dan dapat melakukan generalisasi dari pola yang telah dipelajari. Akan tetapi nih, JST juga punya kekurangan, yaitu JST membutuhkan data pelatihan dalam jumlah besar dan sulit sekali untuk menginterpretasi cara JST dalam membuat suatu keputusan. Selain itu, JST juga dapat mengalami overfitting jika tidak dirancang dengan baik. Lalu, proses pelatihan serta optimisasi arsitektur JST seringkali membutuhkan waktu dan sumber daya komputasi yang signifikan. Nah, sekarang Sobat PKM udah tahu nih gambaran umum terkait JST. Lalu, kenapa ya PKM kita itu menggunakan JST? Terus JST jenis apa yang kita pakai? Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan JST Multilayer Perceptron atau MLP. Nah, MLP yang kita gunakan itu menggunakan 12 hidden layer dengan konfigurasi 6x2. JST ini akan diimplementasikan untuk menganalisis spektrum multikromatik dengan presisi tinggi. JST ini akan dilatih untuk mengenali pola spektral polutan obat yang memungkinkan deteksi simultan beberapa jenis polutan dengan akurasi dan kecepatan tinggi. Lalu, penggunaan JST dalam spektrometer multikromatik akan meningkatkan sensitivitas deteksi secara signifikan. Nah, arsitektur multilayer perseptron ini memungkinkan ekstraksi fitur kompleks dari data spektral, kemudian identifikasi polutan pada konsentrasi sangat rendah, dan meningkatkan kemampuan membedakan berbagai jenis polutan yang sulit terdeteksi dengan metode konvensional.
Nah, sekian ya teman-teman untuk hari ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Dah.